Halo guys, selamat datang di channel Kita Ceritain. Bareng saya Yudis, kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film berjudul Buoyancy. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang perbudakan di Asia Tenggara, di mana sekitar 100.000 pria dan anak-anak menjadi budak dan dipaksa bekerja di industri penangkapan ikan. Tanpa banyak spoiler di awal, yuk kita langsung mulai aja alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Cakra yang masih berumur 14 tahun. Sehari-hari, dia menggarap sawah orang lain untuk membantu ayahnya demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Ketika sore hari, Cakra pulang dengan kondisi kelelahan dan mendapati keluarganya sedang makan bersama. Saat itu, ayahnya menyuruh Cakra untuk pergi ke kota mengambil pupuk. Mendengar itu, Cakra merasa kesal, lalu menolak perintah ayahnya. Sang ayah pun marah dan menegur Cakra. Cakra protes lantaran diperlakukan tidak adil karena hanya dia yang harus bekerja keras, sedangkan kakaknya yang bernama Crab tidak dibebani hal yang sama. Cakra lantas meluapkan kekesalannya lantaran setiap hari harus bekerja banting tulang, namun tidak pernah digaji oleh ayahnya. Namun ayahnya malah mengatakan semua makanan dan tempat tinggal sudah lebih dari cukup untuk membayar hasil kerja kerasnya. Cakra semakin kesal, dia bahkan menyinggung ibunya yang memiliki banyak anak yang membuat biaya hidup semakin besar. Hal itu membuat emosi ayahnya memuncak. Bukannya takut, Cakra malah menentang ayahnya. Sang ayah pun lantas mengambil makanannya, sehingga hari itu dia tidak mendapat jatah makanan. Esoknya, Cakra bermain sepak bola. Di situ ada temannya yang kebetulan sedang cuti bekerja. Temannya itu sudah lama bekerja di Thailand sebagai buruh pabrik. Cakra pun berniat untuk mengikuti jejak temannya itu. Cakra menanyakan tentang upah dan cara agar dapat pergi ke sana. Temannya mengatakan gaji yang didapatkan per bulan sebesar 8.004 baht dan ongkos pergi ke sana sebesar $500. Cakra pun terkejut karena ongkosnya sangat mahal. Temannya lantas menyarankan untuk meminjam ke rentenir dan akan dipotong gaji setiap bulannya. Ternyata ada satu orang kawan Cakra yang ingin ikut dengannya. Saat subuh, Cakra pergi tanpa sepengetahuan keluarganya. Dia berjalan dan mendatangi temannya yang akan ikut merantau dengannya. Saat Cakra menanyakan mana barang bawaannya, ternyata ia tidak jadi ikut. Dia juga memperingatkan Cakra agar tetap tinggal di kampung. Namun Cakra ingin segera pergi meninggalkan kampungnya. Cakra yang kecewa terhadap temannya itu pun memilih pergi. Cakra akhirnya sampai di perbatasan yang tinggal beberapa kilo, akan sampai di kota Bangkok. Di situ sang sopir menagih ongkos perjalanan, tapi Cakra tidak punya uang sepeser pun. Ada juga penumpang lain bernama Kea yang hanya mampu membayar setengahnya. Untuk membayar ongkos, mereka berdua dipekerjakan tanpa bayaran di pabrik nanas. Lalu Cakra menghampiri Kea dan mengajaknya agar terus bersama. Disinilah awal perjalanan mereka menuju kesengsaraan. Setelah beberapa jam, sampailah mereka di sebuah tempat. Di situ banyak orang menunggu jemputan. Saat malam tiba, datanglah mobil pick-up untuk menyelundupkan mereka ke Bangkok. Tak disangka, mereka semua ditumpuk seperti karung lalu ditutup pelindung agar aman dari pemeriksaan. Akhirnya, sampailah mereka di tempat tujuan, tapi di sana ada banyak kejanggalan. Mereka bukannya dibawa ke pabrik, namun dibawa ke sebuah dermaga. Sopir menyuruh mereka naik ke kapal, tapi Kea menolak dan langsung pergi dari sana. Si supir langsung memukul kepala Kea dan memaksanya naik ke kapal.
Cakra dan Kea bersama beberapa orang lainnya duduk di atas kapal. Saat di tengah laut, ada kapal tua yang menghampiri mereka. Kapal itu dipimpin oleh Kapten Rom. Kapten Rom menghampiri mereka berdua dan menyuruh mereka memindahkan tong besar masuk ke dalam kapalnya. Akhirnya, mereka dibawa ke dalam kapal tua tanpa tahu apa yang akan terjadi dengan nasib mereka. Mereka pun hanya bisa pasrah. Malam harinya, setelah seharian bekerja, mereka mendapatkan makanan berupa nasi tanpa lauk. Kemudian mereka tidur di sebuah ruangan sempit, bahkan mereka harus masuk dengan cara merangkak. Saat subuh, mereka sudah dipaksa untuk bekerja kembali menangkap ikan. Di saat yang lain sibuk bekerja, ada seseorang yang duduk karena sakit. Cakra berusaha menyemangati temannya itu untuk kembali bekerja, namun temannya sudah tidak berdaya. Kapten Rom langsung menghampirinya dan menyuruhnya bekerja, namun dia sudah tidak sanggup bergerak. Rom lantas menyetrumnya dan membuangnya ke laut. Cakra dan teman lainnya pun kaget. Mereka menyadari bahwa mereka di sana bukan dijadikan pekerja, melainkan menjadi budak. Hari demi hari, Cakra dan teman-temannya terus dipaksa bekerja keras di atas kapal. Pagi sampai malam mereka menangkap ikan tanpa jeda dan hanya mendapat makanan satu kali. Pada malam harinya, Cakra berpikir mungkin setelah hutangnya lunas dia akan dibebaskan. Namun, Kea berpikir bahwa mereka akan mati di sana. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya kapal berlabuh di sebuah dermaga. Hanya para kru yang boleh turun, sedangkan para budak tetap berada di atas kapal dan menunggu mereka selesai menikmati hiburan. Cakra menggunakan kesempatan itu untuk berenang di laut melepas lelah dan penat. Malam harinya, Kapten Rom dan krunya datang dalam keadaan mabuk, lalu bersiap berlayar kembali. Saat kapal akan berangkat, Cakra melihat satu orang temannya kabur lewat belakang kapal. Kapten Rom datang dan menyuruh mengangkat jangkar. Meskipun dalam keadaan mabuk, ia menyadari ada anggotanya yang telah hilang. Kapten Rom kemudian mengejarnya dan si pria tadi akhirnya tertangkap. Ajudan kapten mengambil batu besar dan melilitkan rantai ke tubuhnya bersama batu tersebut. Akhirnya si pria malang itu dibuang ke laut. Kapten Rom dan ajudannya tampak sangat menikmati menyaksikan si pria tenggelam ke dasar laut. Di tengah perjalanan, ada kapal yang membawa beberapa budak pekerja. Rupanya Kapten Rom menggantikan dua orang yang telah dihabisi. Cakra akhirnya memahami situasi dan permainan atas perbudakan tersebut. Saat itu, Cakra melihat tingkah laku Kea yang menjadi aneh, karena mentalnya mulai terguncang. Kea berhalusinasi bahwa Cakra adalah anak laki-lakinya. Saat malam hari, Kea tiba-tiba memarahi si anak baru karena berani menempati tempat tidur Cakra. Kea memperlakukan Cakra seolah-olah dia anak kandungnya. Esoknya, di saat Kea sedang bekerja, tiba-tiba Kapten Rom memukul Kea dari belakang karena dinilai lambat dalam bekerja. Nampaknya, kesabaran Kea sudah habis. Dia memberanikan diri menyerang Kapten Rom dengan sekop hingga terjatuh di laut. Saat Kea akan menyerang kru lain, tiba-tiba peluru bersarang di dadanya. Cakra pun hanya bisa pasrah melihat kondisi Kea. Kapten Rom beserta anggotanya bersiap menghabisi Kea dengan cara yang jauh lebih sadis. Kapten Rom menelpon kapal yang lain untuk merapat, lalu kedua tangan dan kaki Kea diikat tali. Bagian tangannya akan ditarik oleh kapal temannya, dan bagian kakinya akan ditarik oleh kapal Kapten Rom. Kemudian Rom menyuruh Cakra untuk menarik tuas kapal sebagai eksekusi terakhir. Cakra langsung muntah setelah merasakan hentakan kapal yang menandakan bahwa tubuh Kea sudah terpisah. Ketika akan tidur, anak baru yang tempo hari sempat dimarahi Kea merebut bantal Cakra. Kini Cakra sendirian.
tak ada lagi Kea yang melindunginya. Pagi harinya, Cakra menemukan ikan besar. Dia lantas membawanya ke Kapten Rom. Ternyata dia diawasi si anak baru yang melihat Cakra diberi sepotong ikan. Di saat mereka semua akan makan malam, anak baru itu menggeruk semua nasi di dalam panci sehingga Cakra tidak mendapatkan jatah makanan. Esoknya, lagi-lagi si anak baru itu membuat masalah dengan mendahului mengambil ikan besar, lalu menyerahkannya kepada kapten. Cakra mulai terancam dan merasa kondisinya akan mengenaskan. Di suatu malam, si anak baru itu tiba-tiba bangun karena sakit perut. Lalu Cakra terfikir untuk menyingkirkannya. Diam-diam, dia mengikutinya. Dia menghampiri anak tersebut lalu memukulnya hingga terjatuh ke laut. Itulah pertama kalinya Cakra menghabisi nyawa orang. Esoknya, semua orang diinterogasi. Ketika Kapten Rom akan menembak salah satu pekerja, Cakra langsung maju ke depan dan mengakui bahwa dialah pelakunya. Kapten sangat terkesan dengan nyalinya. Namun, akibat kejadian itu, Kapten Rom menyatakan bahwa Cakra akan menjadi budaknya untuk selamanya. Hari demi hari, Cakra mencoba untuk melawan rasa takutnya. Dia pun berusaha mencari cara untuk bisa lolos dari situ. Suatu hari, dia menemukan sebuah tulang besar. Ia menyembunyikannya untuk dijadikan senjata. Malam harinya, Cakra mulai beraksi untuk menghabisi komplotan Kapten Rom. Dia turun ke ruang mesin untuk mematikannya. Lalu dia bersembunyi dan menunggu salah satu komplotan itu datang. Ternyata pancingannya berhasil. Dia pun melumpuhkan salah satu kru dengan cara memukulnya dan membuangnya ke laut. Pagi harinya, Cakra mengemudi kapal. Lalu datang seorang kru yang memarahi Cakra dan mengusirnya. Dia tidak menyadari bahwa temannya telah dibunuh oleh Cakra. Cakra pun langsung menghabisinya dengan tulang. Kapten merasakan ada kejanggalan saat melihat Cakra di atas. Ia pun langsung mendatangi Cakra dengan maksud untuk membunuhnya. Ketika menaiki tangga, tanpa ragu, Cakra langsung memukulnya hingga jatuh. Semua pekerja kaget melihat kejadian itu. Cakra pun memanggil mereka untuk membuang tubuh kapten ke laut. Kemudian, Cakra mulai mencari barang berharga di dalam kapal. Dia menemukan setumpuk uang yang cukup untuk pulang. Esoknya, kapal berlabuh di sebuah dermaga. Lalu Cakra pergi meninggalkan kapal itu. Akhirnya, Cakra bisa pulang kampung dengan membawa banyak uang. Meskipun kenangan buruk itu akan selalu menghantuinya. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu aja alur film untuk hari ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!